Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami Prototype Data Analytics Dashboard. Jadi project ini adalah prototipe dari Data Analytics Dashboard yang dibangun dengan Streamlit, Plotly, sama Pandas. Nah, di sini sudah saya sediakan repo github.com rubytalab33 Data Analytics Dashboard yang bisa teman-teman langsung akses. Untuk data yang saya gunakan di sini adalah data dari Kaggle ya, silakan dicari namanya itu India Air Quality. Nanti mungkin saya sediakan juga di kolom description untuk link untuk mendownload datanya. Tapi datanya juga sudah tak siapin di repo, tapi nggak apalah buat notation buat merujuk kayak gitulah, merujuk datanya. Jadi biar tidak terkesan aku buat sendiri datanya. Nanti aku kasih link Kaggle-nya kayak gitu biar mereka kesebut kayak gitu. Oke, sorry aku nggak tahu bahasa yang tepat untuk menyebutkannya. Terus ini lokal aja. Ini kita bisa pakai HTTPS. Mungkin kalau aku nanti mau doing git push pull bisa pakai SSH, tapi aku pakai HTTPS saja karena aku cuman mau doing this project. Oke, di sini aku by terminal ya untuk tutorialnya. Kita langsung git clone aja. Kalau teman-teman pakai git kraken atau git tool, git GUI tool, silahkan. Tapi di sini saya pakai terminal. Kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman bisa menggunakan WSL, yaitu Windows Subsystem Linux, untuk melakukan operasi-operasinya. Atau kalau teman-teman pakai Mac, ya Mac ada terminal kayak gitu. Oke, kita langsung masuk aja cd Data Analytics Dashboard dan kita masuk ke VS Code. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah membuat membuat environment terlebih dahulu, yaitu Python main virtualenv venv, kemudian pip install main.r requirements.txt. Astagfirullahaladzim. Harusnya kita source dulu, source venv bin activate, baru pip install main.r requirements. Nah, oke. Mungkin sambil nunggu dia mendownload ya, walaupun mungkin sudah ada di Catchco. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu tentang datanya. Jadi datanya tuh di sini dia ada STN code. Aku belum membaca terkait dokumentasi. STN code itu stands for what. Cuman di sini yang akan aku jadikan atensi ya, maksudnya di pembelajaran pada video kali ini adalah pertama kita akan menggunakan sampling date sama date. Kemudian ada state, yaitu provinsi mana, kemudian ada lokasinya, ada di mana. Kemudian agensi kita nggak butuh. Type itu kita butuh karena untuk mendetek untuk pengen tahu apakah di area residensial atau di industrial area dan seterusnya. Dan SO2 sama data NO2. Oke, data-data ini yang akan kita butuhkan untuk melakukan doing analytics. Oke, sebenarnya memang doing analytics ini bisa banyak ya. Intinya kan start from question ya, kayak gitu. Nah, di sini emang apa aja toh yang akan kita bahas. Di sini aku bakal filter data berdasarkan lokasi, state, location, sama type-nya. Kira-kira kadar SO2 sama NO2-nya berdasarkan waktu itu berapa, apakah dia meningkat atau gimana. Kemudian distribusi data dari data yang ada di sini itu distribusinya bagaimana dari segi state sama location. Walaupun sebetulnya bisa sih distribusi dari type, cuman nanti hasilnya cukup variatif, bahkan 1% atau 2% kemarin, kurang lebih sekitaran segitu. Ada itu kenapa saya hilangkan untuk di bagian type. Walaupun sebetulnya bisa aja sih kalau aku pengen membuat pie chart based on filter dari location and agency, cuman saya milih untuk type-nya tidak. Sama kita nanti bisa juga milih range dari waktunya, kayak gitu.
Soalnya bisa juga untuk kedepannya di nextnya itu teman-teman bisa juga kalau pengen tahu kira-kira daerah mana yang paling banyak SO2 nya secara rata-rata dari tahun sekian sampai tahun sekian, atau NO2 yang paling banyak mana, atau mana yang paling baik dan mana yang paling buruk dari segi location sama state-nya, itu bisa banget. Cuman di sini aku bakal jelasin yang simpel-simpel aja untuk membantu teman-teman dalam membuat data analytics dashboard menggunakan Streamlit, Plotly, sama Pandas. Nanti kalau teman-teman pengen mengeksplor lebih jauh tentang datanya, tinggal teman-teman tambahin aja code-nya di sini. Oke, di sini kita import dulu 3 buah library yang kita butuhkan, ada Streamlit, Pandas, sama Plotly. Kemudian di sini kita set optionnya, aku bikin deprecation so Plotly global use false. Ini sebenarnya nggak perlu karena tadinya itu tetap muncul, dan akhirnya aku atasi si warningnya karena memang tidak jadi kelihatannya tidak bagus kayak gitu. Tapi it's okay, ini dipakai aja. Kemudian set page config-nya aku buat white karena kan Streamlit itu secara dasar itu dia bentuknya itu di tengah. Mungkin aku tunjukkan ya. Maksudnya di tengah itu biar teman-teman tahu fungsi dari baris itu. Streamlit run app.py. Oh, sorry. Lupa tak save. Ini kita scroll. Nah, dia jadinya di tengah dan aku nggak suka ini nih, membuat layoutingnya jadi jelek kayak gitulah. Mari itu di sini aku pilih aku bikin white, dan biasanya aku pun kalau bikin aplikasi prototype aku bisa senang menggunakan layoutnya white kayak gitu dengan page title, air quality, dashboard. Oke. Sekarang dia lebar. Nah, kemudian di sini aku akan bikin function namanya load data, yaitu di sini kita akan menggunakan Streamlit catch data. Jadi decorator ini tuh kita bisa nge-catch si data untuk nge-prevent reloading untuk setiap interaksi. Karena kan kita tahu sendiri ya, di Streamlit itu kalau paradigma alur logika dari Streamlit adalah, contoh nih, ketika kita merubah satu buah value ya di state select box, nah ini akan di-reload. Programnya itu akan di-reload dari location sampai ke bawah. Karena memang Streamlit ini dia menggunakan Python ya. Berbeda kalau seandainya kita memang ngoding front end pakai framework front end gitu lah, memang modul-modulnya itu bisa dipisah masing-masingnya dan menggunakan asinkronus. Walaupun mungkin ini bisa juga menggunakan asinkronus, aku belum ngecek juga sih di dokumentasinya. Tapi di sini dia berjalan secara sekuensial. Setiap kita mengganti satu hal di sini, maka dia akan seperti kayak restart code-nya antara baris 44 ke bawah. Jadi makanya itu di sini kita akan menggunakan streamlit.catchData supaya setiap kita melakukan reloading si datanya ini kita nggak perlu nge-reload ulang, kita sudah simpen dia ke dalam cache kayak gitu. Untuk ngelihat datanya cukup simple, kita pakai pd.read.csv, data-data.csv. Untuk encodingnya aku pakai ISO 8859 karena kalau pakai UTF-8 dia nggak mau. Terus kemudian untuk date-nya formatnya tak rubah ke toDateTime. Terus kemudian aku drop yang datetime-nya itu kosong atau dia nggak ada nilai datetime-nya. Kemudian di sini aku membuat data year sama data month untuk nanti dibuat di bagian filtering, dan aku drop beberapa data yang menurutku aku nggak butuh. Mungkin kalau teman-teman ingin menganalisa lebih lanjut dan dirasa data-data ini dibutuhkan, ya bisa dihapus kayak gitu, nggak perlu di drop kayak seperti yang saya lakukan. Kemudian ini dev aggregate small slices akan kita bahas nanti pas dimasuk pie chart. Oke, df sama dengan load data, st.title in the air quality data dashboard. Biar rapi aja sih. Kemudian di sini aku akan bikin kolom 1 dan kolom 2 menggunakan st.column2 dan kolom 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3 untuk 3 kolom. Nah, kolom 1, 2 ini saya gunakan untuk select state dan select allocation, dan kolom 1, 2, 3 ini saya gunakan untuk select type, select year, sama select month. Untuk state sendiri
Di sini kita langsung call 1.selectBox, select a state, kemudian pilihannya adalah dari df state unique. Jadi kita ambil keseluruhan state yang ada. Begitupun juga untuk location, call 2.selectBox, select a location, df state sama dengan state location.unique. Karena kalau seandainya ini contoh saya ganti ya, Andhra Pradesh, aku ganti Arunachal Pradesh. Nah ini select location-nya ganti, karena jangan sampai namanya location itu pasti ada di dalam state, dan nggak mungkin sebuah location itu ada di luar state. Jadi kalau state-nya tak rubah, maka location-nya pun pilihannya juga harus mengikuti. Dan kalau kita lihat select location-nya pun value-nya berbeda ya, dari antara Andhra Pradesh sama yang Arunachal Pradesh. Nah ini beda, ini lebih banyak untuk yang Andhra Pradesh. Kemudian untuk type selection-nya, di sini aku call 11.selectBox, select type optional. Kemudian untuk years-nya, df year.unique, years.sort, years all plus years. Ini aku tambahin all karena memang aku butuh untuk memunculkan semua data. Jadi aku tambahkan list all ke dalam list years. Baru aku buatkan select box untuk memilih years-nya, dan begitu pun juga untuk yang month-nya juga sama. Setelah itu di sini kita akan filter datanya. Setelah kita dapat state, location, nah di sini kita akan filter datanya sama dengan df state sama dengan state, dan df location sama dengan location. Jika year-nya tidak sama dengan all, maka kita akan filter datanya berdasarkan tahun. Dan jika month-nya tidak sama dengan all, kita akan filter datanya berdasarkan bulan. Baru nanti filter data sama dengan filter data type sama dengan type selection. Filter data sama dengan filter data .sort values by date. Ini soalnya kalau nggak kita sort nih, ternyata datanya tuh nggak urut datetime-nya. Dia akan sedikit kocak kayak gitu datanya, dan plotnya jadi nggak bagus. Jadi perlu kita sort dulu. Nah, baru nih kita masuk ke aggregate. Nah, sebelum kita masuk ke aggregate, aku bakal nunjukin dulu. Kan ini kita sudah dapat nih filter datanya. Nah, filter data yang kita punya ini if not filter data.empty, kalau dia nggak kosong, maka kita akan gambarkan menggunakan plotly chart fig line use container with true. Kemudian px.line filter data sama dengan x date, y-nya SO2 NO2, title SO2 NO2 level over time in month per year. Sini kalau kita cek, nah jadinya seperti ini. Di sini untuk garis yang biru itu adalah NO2, dan garis yang biru muda itu adalah SO2. Kayak gitu. Ini kalau seandainya kita rubah residential type-nya mungkin jadi industrial area aja. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ternyata memang dia naik over time. Mungkin di awal dia cukup rendah, tapi lama-lama dia naik. Terus kemudian kita coba di residential and others. Nah, dia jadi seperti ini datanya. Nah, lanjut, setelah kita bahas tentang filter data yang ini dan plot yang ini, kita sekarang saatnya membahas tentang plot yang dua ini, yaitu pie chart. Apa sih kegunaan dari aggregate small slices untuk ngeplotting yang namanya other ini? Jadi other ini tadinya tuh kalau tanpa other itu tuh ada beberapa data yang cuma di bawah 1%, di bawah 2% itu masuk ke dalam pie chart ini, dan cukup gak rapi buat aku. Dan jadi kayak ya gak rapi lah. Mari itu aku bikin dia other aja, karena aku rasa itu data yang porsinya tuh di bawah dari yang kita butuhkan. Tapi kalau seandainya teman-teman memang wah aku butuh semua variabel, ya sudah, nggak usah pakai aggregate small slices juga bisa. Nah, aggregate small slices di sini dia ada df, kemudian kolomnya apa, dan di sini ada threshold di bawah berapa persen yang mau difilter. Secara default thresholdnya ini 5%. Tapi kalau mau dibikin di bawah 5% atau di atas 5%, tinggal variabel threshold yang diganti.
Untuk frekuensi sendiri sama dengan df column value dot value count, normalize sama dengan true. Ketika kita normalize kan value count kan biasanya nunjukin nilai-nilai unik per itemnya ya, tapi integer lah ya. Contoh kalau di state-nya, contoh tadi nama state-nya adalah Andhra Pradesh-nya ada 5 ya, makanya akan ditulis Andhra Pradesh 5 kayak gitu. Atau mungkin state apalagi nanti 10. Nah, ini kalau dinormalize dia kan nilainya dari 0 sampai 1. Kayak gitu, karena dia dinormalisasi berdasarkan total dari keseluruhan datanya. Dengan begitu small slices bisa kita frekuensi lebih kecil daripada threshold.index, baru df.replace sama dengan df.copy, dan kita replace yang di bawah slices tadi, yang di bawah threshold menjadi other. Kayak gitu, itu logiknya. Nah, setelah kita ubah dia menjadi other yang agregat, yang nilainya itu kecil-kecil, kemudian kita gambarkan dengan kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kita kasih state-nya apa, location sama type selection, kemudian state.writeFilter. Oh, ini yang call 1 ini yang untuk ini, yang tabel. Call 2 sama dengan, nah ini px.py untuk menggambarkan pie chartnya, df state aggregate, names-nya state, title-nya state distribution, dan with call 3 px.py df type aggregated, names type, title type distribution, kemudian st.plotlychart fig type use container with true, dan outputnya menjadi seperti ini kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini kenapa kok harus di drop? Karena cukup mengganggu dashboardnya, jadi nggak rapi. Karena aku butuh ini jadi 3 kolom aja. Karena daripada aku harus berbaris-baris, mending seperti ini, lebih enak juga dilihatnya. Dan data state Andhra Pradesh, location sama type itu sudah diwakili sama 3 ini. Dan kalau seandainya aku tulis semuanya di sini, dia akan menjadi data redundant yang nggak penting kayak gitu. Cukup aku tulis di sini, karena pasti yang data ada di bawah sini adalah value dari masing-masingnya adalah dengan state ini, locationnya Hyderabad, dan type-nya residential and others kayak gitu. Karena kalau kita isi di sini, dia nanti kayak tabelnya numpuk aneh kayak gitu. Begitupun juga untuk month sama year itu sudah diwakili dengan date time. Jadi aku nggak perlu data month sama data year. Jadi aku drop untuk kebutuhan biar rapi aja sih kayak gitu. Oke, kurang lebih ini untuk tutorial atau video pada kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.